Hai internet, bersama dengan kami di channel Tahukah Kamu? Yuk kita bahas sesuatu yang mungkin belum kalian tahu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya kami semakin semangat untuk selalu menyajikan tontonan yang menarik untuk dibahas. Dan tekan tombol like bila suka. Dan jangan lupa komen untuk saran pembahasan kita selanjutnya ya. Selamat menonton. Untuk video pertama, kami akan membahas tentang Nazi. Kalian semua pasti sudah tahu apa itu Nazi. Tapi jika kalian belum tahu dengan detail apa itu Nazi, yuk simak video kami. Hai internet, tahukah kamu Jerman Nazi adalah nama umum Jerman antara tahun 1933 dan 1945 loh. Ketika Adolf Hitler dan partai Nazi yang ia pimpin menguasai negara dengan sistem kediktatoran. Di bawah pemerintahan Hitler, Jerman diubah menjadi negara totaliter dan hampir seluruh aspek kehidupan dikendalikan oleh pemerintah. Partai Nazi muncul dari Partai Pekerja Jerman, salah satu partai di Jerman selepas kalahnya Jerman di Perang Dunia Pertama. Tahukah kamu, pada pemilihan umum tahun 1933 di Jerman, Partai Nazi menjadi partai terbesar dan kemudian mulai menjadi partai yang berkuasa. Kemudian, partai ini menjadi partai otoriter dan menguasai Jerman secara total loh. Partai Nazi dengan dipimpin Adolf Hitler menjadi partai berkuasa yang membawa Jerman memulai Perang Dunia Kedua dengan menyerang Polandia pada September 1939. Hai internet, rasisme menjadi bagian dari ideologi rezim ini loh. Bangsa Jerman dianggap oleh Nazi sebagai ras unggul, cabang paling murni dari ras Arya. Diskriminasi dan persekusi terhadap orang Yahudi dan Rom mulai digalakkan setelah Hitler berkuasa. Kamp konsentrasi pertama didirikan pada bulan Maret 1933. Yahudi dan kelompok lainnya yang tidak dikehendaki dipenjara, dan kaum liberal, sosialis, dan komunis dibunuh, dipenjara, atau diasingkan dan bahkan regu penumpas Nazi atau disebut juga Einsatzgruppen membuat skuad kematian di wilayah yang diduduki Jerman untuk melakukan pembunuhan massal terhadap jutaan Yahudi dan kelompok lainnya yang dianggap tidak dikehendaki oleh negara. Jutaan lainnya dipenjara, dipekerjakan sampai mati, atau dibunuh di kamp pemusnahan dan kamp konsentrasi Nazi. Genosida ini dikenal dengan sebutan Holocaust. Tahukah kamu, rezim Nazi mendominasi negara tetangga melalui ancaman militer pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua loh. Jerman Nazi melayangkan permintaan wilayah yang semakin agresif, mengancam dengan perang jika hal tersebut tidak dipenuhi. Nazi menguasai Austria dan hampir seluruh Cekoslowakia pada tahun 1938 dan 1939. Jerman menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet dan menginvasi Polandia pada 1 September 1939, memicu Perang Dunia Kedua di Eropa. Pada awal 1941, Jerman telah menguasai sebagian besar Eropa loh. Reichskommissariat mengambil kendali atas wilayah yang ditaklukkan dan pemerintahan Jerman ditegakkan di Polandia. Hai internet, tahukah kamu, diawali dari kalahnya peperangan yang dibuat oleh Hitler, titik baliknya adalah ketika Hitler berkhianat kepada Soviet.
dalam operasi Barbarossa yang akhirnya gagal. Pasukan Soviet memukul mundur pasukan Nazi dari timur hingga ke Berlin. Di sisi barat, pasukan sekutu telah mengalahkan pasukan Nazi hingga perbatasan. Dari kekalahan-kekalahan itu, perlahan-lahan Jerman Nazi runtuh dikarenakan bunuh dirinya sang Führer der Bunker, atau kita sebut saja Adolf Hitler. Hai internet, tahukah kamu tentang fakta-fakta Nazi? Ini dia fakta-fakta Nazi. Yang pertama, Nazi adalah pihak pertama yang mengampanyekan anti rokok. Tahukah kamu, Nazi Jerman adalah negara pertama di dunia yang memperkenalkan larangan merokok di tempat umum. Hal ini terjadi setelah dokter Jerman menjadi yang pertama untuk mengidentifikasi hubungan antara merokok dan kanker paru-paru. Nazi melancarkan kampanye melawan alkohol dan konsumsi tembakau loh. Tahukah kamu, Nazi juga mendesak rakyat Jerman untuk mengonsumsi roti gandum dan makanan lain yang tinggi vitamin dan serat untuk kesehatan yang lebih baik dan umur panjang. Yang kedua, Hitler menawarkan perdamaian dengan Inggris berkali-kali sebelum awal Perang Dunia Kedua. Ini dia beritanya. Sebelum Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dan para pemimpin Jerman lainnya melakukan berbagai upaya untuk perdamaian di Eropa. Mereka membuat banyak usulan untuk pengurangan persenjataan dan batas penyebaran senjata. Hai internet, tahukah kamu, satu di antaranya adalah pidato Hitler sebagai kanselir pada tanggal 17 Mei 1933. Dalam pidato itu, ia memberikan permohonan untuk perdamaian, persamaan hak, dan saling pengertian antar bangsa. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Inggris, Prancis, dan kekuatan lain. Ini karena mereka menganggap hal itu sebagai gertakan atau sesuatu yang tidak lulus dan berpura-pura. Yang ketiga, Nazi akan memberikan hadiah $5.000 loh internet bagi orang yang bisa membawa kepala Einstein. Selama rezim Hitler, Einstein dianggap sebagai musuh negara. Mereka bahkan menghargai kepalanya $5.000. Wow. Dalam foto buku resmi musuh negara, mereka memberi judul sebuah foto Einstein dengan "belum digantung". Ketika Einstein pergi untuk tinggal di Belgia selama musim semi dan musim panas tahun 1933, pemerintah Belgia ditugaskan 24 jam mengawal untuk melindunginya. Yang keempat, Nazi mencoba mengajari anjing untuk berbicara dan membaca loh. Ini dia fotonya. Tahukah kamu, Hitler dikenal sebagai seorang pencinta anjing dan menganggap mereka cerdas manusia loh. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk mendirikan sebuah sekolah anjing yang dapat dilatih untuk berbicara, membaca, dan mengeja. Sekolah anjing yang disebut Tiersprechschule Astra didirikan pada tahun 1930 di dekat Hanover. Anjing dari seluruh Jerman direkrut oleh pejabat Nazi dan dibawa ke sini. Mereka diajarkan untuk menggunakan cakar mereka untuk menyadap sinyal dan keterampilan lainnya. Ada klaim menyatakan beberapa anjing terlatih bisa meniru suara manusia. Selain itu, satu dari mereka bisa mengucapkan kata-kata Führer. Yang kelima, para pendiri Adidas dan Puma adalah Nazi. Adolf Dassler adalah pendiri perusahaan pakaian olahraga Jerman Adidas
Sementara saudaranya Rudolf Dassler adalah pendiri perusahaan sepatu atletik Puma. Tahukah kamu, bisnis mereka dimulai ketika Adolf mulai membuat sepatu olahraga setelah kembali dari Perang Dunia Pertama. Kemudian, kakaknya Rudolf bergabung dan ikut menekuni bisnis. Mereka membuat Dassler Brothers Shoe Factory. Selama Olimpiade 1928, mereka melengkapi banyak atribut para atlet. Ketika Partai Nazi berkuasa pada 1930-an, kedua bersaudara Dassler bergabung dengan mereka. Perang Dunia Kedua menciptakan perbedaan antara kedua persaudaraan itu. Hingga pada tahun 1948, keretakan semakin melebar. Karena ini, Rudolf meninggalkan perusahaan dan mendirikan satu lagi bernama Puma. Tahukah kamu, Adolf mengubah nama perusahaannya menjadi Adidas, yang merupakan kepanjangan dari julukannya sendiri, Adi Dassler. Sekian video tentang Nazi dari kami dan terima kasih telah menonton video sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol lonceng ya, agar mendapatkan notifikasi dari video kita selanjutnya. Bye internet!